Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif dari program studi Sosiologi Agama. Di sini saya mengambil judul skripsi yaitu perilaku beragama wanita pekerja seks di eks lokalisasi Krian, Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Dalam kehidupan beragama, kepercayaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap kehidupan manusia dan biasanya itu tidak akan dimanifestasikan dalam sebuah bentuk perilaku beragama, seperti halnya momen kelahiran, berbagi satu sama lain, saling menolong, terus juga di saat momen momentum seperti pernikahan, menikahkan, pindah rumah dan sebagainya. Perilaku yang demikian itu dalam agama disebut sebagai sebuah ibadah. Dan seperti halnya apa yang dikatakan oleh Nusyam bahwa agama akan selalu hadir di setiap kalangan manusia. Agama bisa hadir di kalangan kiai, santri, ustadz, siswa, guru, pejabat, aparat, dan sebagainya. Tentu ya juga agama akan bisa hadir dalam kehidupan perampok, penjahat, pencopet, dan pelacur. Dan tentu saja agama yang hadir di setiap masing-masing manusia itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki nuansanya sendiri-sendiri sesuai dengan background latar belakang setiap individu. Nah, agama yang hadir di kalangan kiai tentu saja berbeda dengan agama yang hadir di kalangan penjahat ataupun pelacur. Jikalau agama hadir di kalangan kiai, maka hal itu tentu saja tidak akan terjadi di kalangan pelacur. Bagi kiai, ustadz yang terus-menerus bergelut dengan Tuhan, agama akan selalu hadir. Agama akan selalu hadir di dalam habitus atau di dalam sosial kebiasaannya. Tuhan akan selalu bersahabat dengan pemujanya, seperti halnya kiai, ustadz atau orang-orang yang soleh lainnya akan selalu bisa menyapa dan disapa Tuhannya dalam setiap waktu dan kapanpun. Karena biasanya kan kita selalu lihat bahwa seorang kiai selalu identik dengan orang soleh, dan mereka akan selalu terus mengingat Tuhannya dengan melalui zikir dan sebagainya. Nah, tidak halnya seperti pelacur bahwa mereka di satu sisi mengingat akan Tuhan, tetapi di satu sisi juga mereka ada porsi yang berbeda antara mengingat Tuhan mereka sama ketika kiai mengingat seorang pelacur akan mengingat Tuhan, yaitu di saat momen-momen tertentu. Seperti halnya di saat mereka gelisah, di saat mereka merenung dan sebagainya. Karena bagi seorang pelacur bahwa Tuhan bisa saja melinap dalam kehidupannya, namun mungkin tidak menetap dalam dirinya. Dalam artian, jika Tuhan datang, maka seluruh bayangan hidupnya terasa berada di dalam kesalahan. Tetapi jika Tuhan pergi, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, yang menjadikan itu dosa di dalam hadapan Tuhan, mereka akan terus melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang sifatnya bertolak belakang dengan ajaran Tuhan, seperti itu. Agama sendiri memiliki arti yang berbeda yang dapat mempengaruhi kehidupan semua elemen manusia beragama. Nah, mengenai arti agama sendiri, menurut George Galloway yaitu keyakinan manusia pada sebuah kekuatan yang melampaui dirinya, di mana dia mencari pemuasan kebutuhan emosional dan mendapatkan ketenangan hidup yang diekspresikan dalam bentuk penyembahan dan pengabdian. Artinya, bahwa pemilik agama tidak melulu dihadirkan hanya kepada kelompok agamis saja, tetapi masyarakat yang jauh dari ide-ide agama pun mereka membutuhkan juga sebuah rasa spiritualitas atau membutuhkan juga agama sebagai alat penenang dalam kehidupan mereka itu sendiri. Walaupun pada dasarnya modelnya itu masing-masing sesuai dengan identitas golongan sosial tertentu, ya termasuk golongan wanita pekerja seks yang berada di eks lokalisasi Krian. Dalam kehidupan waria, wanita pekerja seks juga memiliki cara sendiri dalam menerapkan hidup beragama. Salah satu kota di mana di dalamnya banyak sekali pondok-pondok pesantren yang besar, dan juga secara religiusitas keberagamaannya sangat kuat sekali. Namun di satu sisi juga di Kediri masih banyak tempat-tempat eks lokalisasi bertebaran, di mana ada 9 eks lokalisasi di Kediri yang sampai saat ini masih berlaku dan beroperasi. Seperti halnya tempat eks lokalisasi yang saya teliti, yaitu di mana tempat lokalisasi tersebut berada di eks lokalisasi Krian, Desa Purwokerto,
Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Mengambil di Kediri sebab masih banyak pondok pesantren berdiri dan secara kultur religiusnya masih kuat dan juga keragaman beragamanya itu masih sangat banyak. Nah, namun di satu sisi praktek prostitusi tetap berjalan aman dan nyaman. Apalagi Kediri kalau dilihat dari secara historis memiliki sebuah ikon yaitu kota santri. Namun untuk lebih konkretnya di sini saya mengambil lokalisasi untuk dijadikan sebagai penelitian yaitu di lokalisasi Krian, bahwa WPS yang berada di sana banyak juga di luar dari Kediri. Dalam artian masih banyak juga WPS yang bekerja di sana berdatangan dari luar kota. Dan di tempat lokalisasi Krian sendiri mayoritas mereka yang kerja di sana itu sebagai latar belakang agamanya yaitu kebanyakan mayoritas beragama Islam. Serta mereka memiliki rutinitas keagamaan di area eksternalisasi pada waktu-waktu tertentu. Di tengah kesibukan menjajakan diri mereka sebagai menjadi WPS. Meski keberadaan eksternalisasi Krian ini berada di lingkungan banyak pondok pesantren yang terkenal dan menghasilkan para ulama-ulama besar dari kota Kediri, tapi eksternalisasi Krian itu sendiri tetap eksis dan ramai dikunjungi. Nah, menariknya praktek maksiat ini di dalam tempat eksternalisasi Krian masih tersedia tempat-tempat untuk mereka melakukan beribadah, yaitu untuk belajar agama dan mengikuti pengajian, seperti halnya mengikuti pengajian dan rutinitas kegiatan beragama lainnya. Dan itu sering dilakukan oleh WPS, wanita pekerja seks yang berada di lokalisasi Krian, meskipun dalam praktik beragamanya dengan cara mereka sendiri, dalam artian beda seperti masyarakat pada umumnya. Seperti itu. Maka dari situ di sini saya mencoba untuk meneliti yaitu dengan berjudul perilaku beragama wanita pekerja seks di eksternalisasi Krian, Desa Purwokerto, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana perilaku beragama wanita pekerja seks di eksternalisasi Krian, Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Yang kedua, apa motivasi beragama wanita pekerja seks yang berada di eksternalisasi Krian, Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluih. Untuk menggambarkan perilaku WPS, Homan melihatnya melalui dua sistem untuk menggambarkan perilaku beragama wanita pekerja seks yang berada di eksternalisasi Krian, yaitu melalui sistem internal dan juga melalui sistem eksternal. Nah, melalui sistem eksternal terdapat berbagai kebiasaan WPS, yaitu diantaranya membaca Yasin, terus puasa di bulan Ramadan, sholat, berdoa, sedekah, menafkahi keluarga dan anak-anaknya. Nah, selain itu, untuk belajar ilmu agama saat pengajian, WPS juga menjadikan kegiatan pengajian sebagai momentum untuk mereka bersilaturahmi, sehingga rasa solidaritas di antara mereka sesama pekerja seks terbangun, dan juga mereka merasa saling memiliki dan saling erat kekeluargaannya. Sistem eksternal yaitu segala perilaku yang berkaitan erat dengan hasrat seks. Nah, tidak hanya berhubungan seks saja, tetapi menemani tidur, terus juga karaoke, jalan-jalan, shopping, belanja, fashion, vulgar, dan sejenisnya. Nah, kultur seksualitas tersebut sangat bertolak belakang dengan kultur keagamaan yang WPS anut. Sedangkan di ekslokalisasi Krian, mayoritas terdiri dari WPS pemeluk agama Islam. Dari dua sistem tersebut, yakni sistem internal dan sistem eksternal, wanita pekerja seks mempertimbangkan perilakunya berdasarkan logika ekonomi atau bisa disebut dengan untung rugi. Nah, Homans menyatakan bahwa bila seseorang berhasil memperoleh ganjaran untung dan menghindari sebuah hukuman atau rugi, maka ia akan cenderung mengulangi tindakan tersebut. Sehingga dari pernyataan Homans tersebut dapat digambarkan bahwasanya aktivitas beragama
WPS, wanita bekerja seks, mempertimbangkan motifnya mereka dalam beragama, menguntungkankah bagi mereka, atau malah sebaliknya dapat merugikan bagi mereka. Sehingga perilaku beragama wanita pekerja seks di ekolokalisasi Krian yang secara kontinu serta berulang dilakukan oleh mereka itu dapat dijelaskan melalui kacamata Gerhomans dengan 5 proposisi, yaitu diantaranya proposisi sukses, proposisi stimulus, proposisi nilai, proposisi deprivasi, dan proposisi restu agersi. Demikian presentasi singkat dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.